Mbak Festi, kisah Ya. kedua ini dari seorang sister namanya Dian. Saya bacakan dulu kisahnya ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Kak, saya seorang istri dengan anak satu umur 2,5 tahun. Umur saya 35 tahun, tinggal di Jawa Timur. Saya punya suami umur 36 tahun dan menikah 8 tahun yang lalu. Dari tanggal 3 Juni 2024, saya ditinggal pergi suami. Alasannya karena suami depresi akibat saya marah-marah terus. Sehari sebelumnya di tanggal 2, kami bertengkar hebat. Pada tanggal tersebut, malamnya saya sudah minta maaf. Tanggal 3 Juni pagi, suami berangkat kerja pun masih nyium saya seperti biasa. Tetapi nggak tahu ada angin, ada badai apa, tiba-tiba bilang nggak mau ketemu saya lagi dan nggak pulang-pulang sampai saat ini. Saya sudah minta tolong ke temannya, adik ipar, bahkan ibu mertua dan minta maaf, tetapi tidak ada hasil. Suami saya marah kalau ada teman atau siapapun yang bahas atau menyebut nama saya. Dan mereka enggan dimintai tolong lagi. Dan temannya bilang, udah nggak bisa diharapkan dari laki-laki macam suami saya. Mending saya ajukan cerai. Tapi dalam lubuk hati saya nggak mau cerai, Kak. Dan ibunya atau ibu mertua saya sudah ke rumah orang tua saya yang ada di Jawa Tengah bilang bahwa suami mau cerai. Dan maksa mau pisah dan minta dari pihak saya untuk mengurus. Ibu saya nggak mau ikut-ikutan karena berpikir seharusnya kami yang berumah tangga yang menyelesaikan. Dan sampai saat ini saya masih belum tahu mau gimana, Kak. Sakit-sakit banget, saya memang salah, Kak. Suka marah-marah, tapi apakah tidak bisa dimaafkan? Saya marah karena suami tidur terus, nonton film terus, saya minta makan, keluar quality time, suami nggak mau. Jadi kadang kesel dan overthinking, tapi saya udah menyesal seandainya pas itu saya nggak marah, semuanya akan baik-baik saja, tapi hanya bom waktu aja, Kak. Saya di kerjaan mencoba fokus, mencoba ceria karena punya tim sampai ratusan. Tapi kalau pulang saya nangis, melau lagi. Besoknya kerja lagi, seperti itu terus. Saya harus bagaimana ya, Kak? Terima kasih, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Mbak Festi, gimana ya? Beda ya ini ya. Saya harus bagaimana ya gitu. Nah, ini harus bagaimana nih gitu ya. Ya, jadi ini memang agak beda ya. Ini agak nyambung dari yang tadi saya sampaikan gitu ya, bahwa memang laki-laki itu di dalam otaknya itu ketika menyelesaikan masalah itu memang dia punya kecenderungan untuk lari, gitu ya. Jadi dia alih-alih untuk mau berdiskusi gitu ya, menyelesaikan masalah dengan ngobrol gitu, dia nggak mau gitu. Mungkin sering juga kita menghadapi suami kita gitu ya, kalau dia kayak lagi banyak pikiran itu dia lebih baik menyendiri dulu, kayak betul. gitu ya, daripada untuk ngomong sama kita mau maksa, kamu ada apa sih, ngomong dong, cerita dong, dia malah perginya makin jauh gitu kan. Nah sama gitu ya, jadi setiap laki-laki itu memang di dalam pikirannya dia, di dalam otaknya dia itu lebih nyaman kalau dia itu pergi gitu, menghindar dulu. Nah ini mungkin karena udah menumpuk persoalannya yang saya bom juga waktu gitu ya. Bom waktu, saya juga nggak tahu ya ini marah-marahnya ini seperti apa gitu Mbak Dian ini, sampai suaminya itu akhirnya numpuknya sudah terlalu besar ya, itu jadi bom waktu. Akhirnya dia perginya itu bukan menghindar dulu sebentar, tapi benar-benar pergi gitu ya. Nah ini memang kalau misalnya ditanya saya harus bagaimana, apalagi kalau saya sih melihatnya ya, apalagi ini ibu mertuanya sudah minta untuk berpisah gitu ya, itu kan berarti mohon maaf kalau salah ya, mohon dikoreksi. Apakah ini sama dengan suaminya sudah menalak istrinya gitu ya melalui ibunya gitu, atau bagaimana gitu. Nah kalau saya sih, menurut saya, apalagi dilihat dari ceritanya Mbak Dian ini, marah-marahnya karena suaminya sering nonton film terus gitu ya, terus minta quality time, keluar nggak mau gitu ya. Ya mungkin kalau menurut saya sih demi kesehatannya Mbak Dian juga gitu ya. Ya kalau begini kan, kalau suami udah pergi terus apalagi ibu mertuanya sudah datang, ya berarti ini memang suaminya sudah tidak mau gitu ya. Ya mohon maaf gitu ya, saya jadi bicara seperti ini. Sepertinya memang suaminya sudah tidak mau menghadapi
Mbak Dian ini gitu. Jadi ya sebaiknya sih, apalagi Mbak Dian sepertinya punya pekerjaan yang bagus gitu ya, mungkin bisa fokus ke pekerjaannya gitu ya, terus juga fokus ke anak-anak gitu, karena juga percuma kalaupun misalnya kita ngejar-ngejar terus tapi yang dikejarnya juga nggak mau gitu. Kalau saya sih ya mohon maaf ya, memberikan sarannya itu lebih baik ya move on aja gitu. Apalagi Mbak Dian ini pekerjaannya bagus ya, sepertinya secara karir baik, terus apalagi punya anak yang masih kecil-kecil gitu ya. Daripada sibuk kenapa ya suami saya begini, kenapa ya suami saya pergi gitu, itu ya tidak akan ada selesainya. Memang sih kita suka penasaran ya, kenapa gitu. Cuman ya kalau menurut saya sih lebih pikirkan saja kesehatannya Mbak Dian dan anak-anak itu sih. Tapi kalau misalkan Mbak Dian ini masih ingin kekeh terus mendapatkan penjelasan gitu ya, apakah itu bisa diteruskan, atau misalkan sebaiknya ini sudah tidak mau memberikan penjelasan gitu ya, jadi ya udah aja gitu? Ya memang sih kita punya hak ya untuk bertanya. Mungkin karena suaminya ini mungkin larinya ke orang tuanya gitu ya, ke mertuanya Mbak Dian ini, yang nggak ada salahnya juga Mbak Dian untuk datang ke sana, tanya baik-baik sebetulnya saya ini kenapa sampai suami saya ingin bercerai dengan saya, kayak gitu. Karena ya disampaikan juga, saya berhak tahu, saya berhak mengevaluasi diri karena anak-anaknya atau cucu-cucunya ibu dan bapak ini adalah anak saya gitu kan. Jadi saya juga masih punya tanggung jawab untuk membesarkan anak saya. Jadi alangkah lebih baiknya saya mengetahui alasan suami saya ingin menceraikan saya itu kenapa, kayak gitu. Karena bisa jadi sikapnya Mbak Dian yang marah-marah itu kan pasti kan berpikirnya ke sana ya, apakah karena saya suka ngomel-ngomel atau kenapa, kayak gitu sih. Nah, ini ada yang pengen aku tanyain sih Mbak. Kira-kira kalau misalkan agar hubungan suami istri ini bisa harmonis gitu ya, gimana sih cara kita memahami seorang laki-laki, seorang suami gitu ya? Kadang kan kita selalu berpikir bahwa mungkin laki-laki itu sama seperti perempuan gitu ya, atau misalkan apa yang kita inginkan itu kita lakukan kepada suami kita gitu. Padahal sebetulnya mungkin ada cara yang harus agak berbeda dan perlu trik-trik tertentu nggak sih gitu ya, untuk menjaga ya martabatnya laki-laki sebagai seorang suami gitu ya. Seperti apa ya Mbak? Ya memang ini penting ya, dan sebaiknya kita itu memahami sebelum menikah gitu. Makanya saya tuh seneng banget kalau ada kelas-kelas pranikah gitu ya, yang mengedukasi bagaimana sih seharusnya komunikasi suami istri, hak dan tanggung jawab suami istri itu seperti apa gitu ya. Nah itu memang yang harus dipahami adalah ketika sudah menikah kan secara Islam itu kita itu memang harus nurut ya kepada suami, dan tanggung jawab tanggung jawab suami juga berat terhadap kita. Nah yang pertama itu memang suami itu harus sadar dulu, harus menyadari bahwa dia punya tanggung jawab yang berat gitu ya, akan istrinya, kemudian anak-anaknya kelak gitu ya. Tanggung jawabnya apa ya? Tanggung jawab di dunia, tanggung jawab di akhirat, itu dia harus paham dulu gitu. Nah mungkin bisa jadi kemungkinan laki-laki yang dia berleha-leha terus dan pada akhirnya dia kabur gitu ya, seperti suaminya Mbak Dian ini, ya mungkin dia tidak memahami tanggung jawab itu gitu. Jadi dia sudah terlanjur menikah. Nah kemudian hal yang lainnya lagi adalah suami ini laki-laki gitu ya, laki-laki itu memang di dalam pikirannya itu banyak saya menemukan dia sudah menikah tapi keinginan mainnya itu masih tinggi, kumpul sama teman-teman, nongkrong gitu ya. Itu tidak bisa dihilangkan gitu ya, karena memang dia ya tidak bisa lepas gitu dari lingkungan teman-temannya, ngobrol sama teman-temannya, nongkrong. Nah itu ya kita sebagai istri harus paham juga, itu harus paham bahwa suami punya dunianya sebelum menikah dengan kita, dan ketika menikah dengan kita bukan berarti memutus gitu ya, tapi kita kasih ruang, jadi kayak tarik ulur gitu ya, betul. Ke suami kita, hobinya apa kita biarkan gitu, tapi kita juga ingetin gitu ya akan tanggung jawab dia nih di rumah kayak gimana, kayak gitu.
Terus juga bagaimana sih kita menghargai suami gitu ya, yang kalau melihat dari kasusnya suaminya Mbak Dian ini sepertinya nongkrong main, tidak bekerja gitu ya, mungkin mohon maaf kalau salah. Jadi bagaimana sih kita itu kita harus hormat kepada suami, tapi kita juga harus mendorong suami agar layak dihormati gitu kan. Jadi kita nggak bisa gitu nuntut nggak bisa serta merta suami kita itu ya tiba-tiba menjadi sosok yang sempurna betul. yang layak kita hormati 100% gitu. Jadi kita juga harus ada effort di situ. Bagaimana sih kita membangun kepercayaan diri laki-laki gitu ya. Mungkin dengan menghargai, mungkin kita mikir ngapain sih kerjaannya gitu doang gitu ya, misalnya gedean juga gaji gua gitu ya, tapi kita tidak bisa gitu ya. Tapi kita tetap harus mengapresiasi, wah papa hebat, alhamdulillah gitu ya, misalnya alhamdulillah gaji segini bisa cukup untuk aku ini kayak gitu, bisa cukup untuk anak kita. Jadi diapresiasi bahwa kerja kerasnya dia itu sangat diterima oleh kita, kayak gitu. Jadi kita jangan belum apa-apa nyinyir gitu ya atau gimana kayak gitu. Nah kita harus bangun sih kayak gitu rasa-rasa kepercayaan diri kita. Nah pondasinya apa? Pondasinya si suami harus paham dia itu punya tanggung jawab yang besar gitu ketika sudah menikah. Kalau menurut saya kalau suaminya tidak punya pondasi itu, mau istrinya sejungkir balik apapun membangkitkan kepercayaan diri dia ya nantinya nggak akan jalan gitu. Jadi si istrinya capek sendiri gitu. Karena suaminya tidak paham ya bahwa menjadi suami itu ya ada banyak tanggung jawab yang harus dilaksanakan gitu ya, seperti itu. Nah yang terakhir nih Mbak, kira-kira nih kan perempuan itu emang kadang emosional banget gitu ya, sukanya marah-marah atau misalkan ada yang memang dikit-dikit menangis gitu ya. Ini gimana sih cara manajemen emosinya gitu ya, kayak misalkan pulang kerja udah capek lihat suami lagi nonton tiduran gitu ya, itu kan pasti langsung kayak tertrigger nih emosinya gitu, kayak aduh enak banget lu gitu ya, tiduran gue capek nih kerja dari pagi sampai sore gitu ya. Nah ini kan gimana ya cara manage emosinya gitu ya kalau misalkan menghadapi suami gitu ya, karena dia juga koam kita gitu ya, jadi serba salah gitu ya, mau langsung marah jebret juga kayak ini tuh baik nggak sih gitu ya, atau cara yang baik itu seperti apa gitu agar emosi kita terilis dengan baik, termanage dengan baik, tapi juga pesannya nyampe gitu ya. Kadang kan emosinya duluan, pesannya nggak nyampe gitu. Nah ini gimana ya Mbak? Nah kita harus pahami dulu sih karakter suami kita itu kayak gimana gitu ya. Ada yang suami dengan kita omongin gitu ya, misalnya kita bilang, Pak aku nggak suka loh kalau aku datang ke rumah. Nggak apa-apa, itu hak kita ya untuk menyampaikan. Aku datang ke rumah, aku udah capek terus ngeliat kamu main game gitu, apa kamu ngapain kek, atau misalnya kamu boleh deh main game tapi pas jam-jam aku pulang kamu ngapain kek gitu, misalnya nggak apa-apa kita ngomong kayak gitu. Nah ada yang paham seperti itu, atau ada juga yang dia itu nggak paham tapi harus kita contohin dulu, harus kita misalnya kasih perumpamaan, atau harus kita dengan tindakan kita dulu gitu ya. Misalnya kita ajak suami kita ngapain gitu ya, nah terus kita bilang bahwa kita itu mama tuh maunya papa tuh kayak gini, misalnya kayak gitu ya. Ada yang harus dicontohin dulu. Nah itu kita harus paham nih suami kita itu tipenya kayak gimana. Nah untuk memanage emosi supaya nggak nangis dan lain sebagainya gitu ya, itu sebenarnya sih saya kalau saya sih lebih pro perempuan yang nggak apa-apa nangis gitu ya, karena nangis itu adalah bagian dari merilis emosi. Nah biasanya kalau kita nahan nangis, kita kesel sama suami tapi kita diem, nanti bisa jadi kita meluapkannya ke anak gitu ya, malah lebih parah. Jadi lebih baik kita ngomel-ngomel gitu ya ke suami kita, papa nih kenapa sih gini, tapi udah kita selesai, ke anak kita happy. Nah nanti kita bicarain ke suami, maaf ya Pak, aku tadi ngomel-ngomel ke kamu soalnya aku nggak suka sebenarnya lihat kamu kayak gitu. Terus kalau misalnya aku nggak ngomel-ngomel ke kamu, aku takut keselnya ke anak gitu. Betul. Nah misalnya nih suami nggak paham nih kayak gitu, kita nggak apa-apa sekali-sekali kita bentak anak kita di depan suami, bukan berarti kita mau menyakiti gitu ya, tapi kita nunjukin. Nanti kan suami, loh kamu kok kayak gitu,
ke anak gitu ya. Terus sampaikan, karena aku nggak dikasih kesempatan untuk meluapkan emosi aku ke kamu gitu, karena aku sebenarnya kesel sama kamu kayak gitu. Nah ada yang harus digituin dulu gitu biar suaminya tahu gitu gitu. Jadi ya intinya kita harus paham dulu suami kita gimana, bisa diomongin dengan kata-kata, atau harus bertindak, atau bahkan harus dikasih tahu sama orang lain, sama orang yang dia segani, mungkin ibunya, ayahnya, atau siapa gitu ya, mungkin dia punya orang yang betul. Gitu sih. Oke, luar biasa ya. Ini mungkin lebih ke kayak gimana cara memanage komunikasi gitu ya, gimana cara memanage emosi yang memang harus ya kita jaga gitu ya, antara kita sebagai istri dan suami gitu ya. Terakhir mungkin Mbak Festi ada pesan untuk Mbak Dian nggak? Kira-kira apa yang ingin Mbak Festi sampaikan untuk Mbak Dian gitu? Mbak Dian semangat ya, tetap semangat, terus pikirkan hal-hal positif dan produktif yang bisa Mbak Dian lakukan ke depannya. Kalau dilihat di sini Mbak Dian punya tanggung jawab yang besar ya, punya tim yang banyak sekali, itu mungkin yang bisa jadi prioritas Mbak Dian ke depannya selain anak-anak tentunya gitu ya. Jadi kalau menurut saya tetap semangat, terus juga berani untuk move on gitu. Kalau misalnya memang suami sudah ingin bercerai, ya sudah gitu, kita cari jalan kebahagiaan kita sendiri gitu. Oke, terima kasih Mbak Festi untuk bahasan kasus kedua.